11 mudah-mudahan nggak nyampe pasal 12 karena tadi udah dimakan 12. Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Ya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma waktu yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah PTD SDN 29 Gedung Tataan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf pegawai sekolah dan operator PTD SDN 29 Gedung Tataan, wabil khusus kepada Ibu Novi Rustinawati SPD selaku persentase pada acara kegiatan presentase tentang positif di UPTD SDN 29 Gedung Tataan. Alhamdulillah, syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita pada siang hari ini sama-sama dapat berkumpul di ruangan kelas 6A dalam rangka kita untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai tenaga pengajar di sekolah. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga ada senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua. Insya Allah akan dijadikan sebagai umat-umatnya yang soleh dan solehah yang selalu beristiqomah dan senantiasa tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia dan akhirat. Amin. Sebelum acara kita mulai, tentunya di sini tidak mengurangi rasa hormat kami. Tetap salam semangat, selalu sehat dan selamat untuk melaksanakan aktivitas kita keseharian dalam mengajar, mengasuh, mencerdaskan anak bangsa. Dan untuk di siang hari ini kita ada satu acara yang namanya presentase tentang disiplin positif yang akan dilaksanakan di UPTD SDN 29 Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran. Adapun tertib acara untuk kegiatan presentase ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah presentase yang akan disampaikan langsung oleh CGB calon guru penggerak yaitu Bu Novi Rustinawati, dan yang keempat adalah tanya jawab atau umpan balik, dan yang terakhir kelima adalah penutup. Mari kita awali pada acara ini, semoga mendapatkan bimbingan, petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini yang kita dapatkan pada pertemuan siang hari ini membawa barokah buat kita semua. Mari kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPTD SDN 29 Gedung Tataan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Sudarti SPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Ya pun. Bapak Ibu guru hebat SD 29 Gedung Tataan, mari kita berucap syukur pada siang hari ini di tengah kepadatan kita, kepadatan acara kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat berkumpul dalam rangka memotivasi rekan kita, saudara kita, Ibu Novi yang pada saat ini sedang mengikuti CGP, calon guru penggerak angkatan ke-11. Mudah-mudahan dengan bantuan kita, segala upaya dari kita, mudah-mudahan bisa membuat Bu Novi berhasil untuk ke tahap-tahap selanjutnya. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita bantu Ibu Novi. Insya Allah tahun berikutnya saya doakan untuk guru-guru hebat saya bisa mengikuti jejak dari dua saudara kita yang telah lulus CGP. Demikian saja sambutan dari Ibu. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu presentase disiplin positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita Ibu Novi Rustinawati SPD. Itu kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 29 Gedung Tataan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 29 Gedung Tataan. Tahbib pun. Ya Bun. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini saya dapat presentasi modul 1.4. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi saya. Sebelum saya presentasi, saya ada pantun, boleh ya Bu? Bapak? Saya minta tolong cakepnya. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa membeli bola. Hei Bapak Ibu Guru semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, saya Novir Sinawati, CGP Angkatan 11 Pesawaran akan mempresentasikan hasil dari modul 1.4 yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan UPTD SD Negeri 29 Gedung Tataan. 1.4 Budaya positif. Konsep budaya positif yaitu ada 8. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Nilai-nilai kebajikan. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Kebutuhan dasar manusia. 6. Posisi kontrol seorang guru. 7. Keyakinan kelas. Dan ke-8 segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini saya ada contoh yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga yaitu ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat bahwa ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah di sini ada profil belajar Pancasila. Saya di sini saya minta tolong supaya kalian ibu bapak berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu tentang profil belajar Pancasila. Mari ikuti saya ya Bu, Bapak. Pelajar Pancasila beriman Dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang beralam mulia, berterdinakan tubrang berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo kita sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berdinakan doa, berkota yang diri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, itu saja. Terima kasih buat waktunya. Maaf tadi agak sedikit. Oke, selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama yaitu stimulus respon. Realistis atau kebutuhan kita sama, teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah seorang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan.
Orang lain bisa Bukan mengontrol punya saya, Septi. sedangkan teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon yaitu saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan yang lain yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yaitu pemaksaan ada saat bujukan gagal. Yang selanjutnya yaitu teori kontrol, kolaborasi, dan keamanan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya yaitu stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, dan selanjutnya model berpikir menang dan menang. Disiplin positif. Apa yang terbetik di pikiran kita ketika mendengar kata disiplin? Bapak Ibu pasti tahu ya disiplin itu. Ya. Selanjutnya makna kata disiplin. Dalam budaya yang selama ini sudah kita lakukan, disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, hukuman, tata tertib, patuh, dan peraturan. Disiplin menurut Diana Gosson. Disiplin berasal dari disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata disciple atau murid atau pengikut. Hal ini mengandung arti untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham alasan mengapa mereka mengikuti ajaran atau mengapa mereka belajar sesuatu, sehingga memotivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Selanjutnya dengan kata lain, disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benalar kritis. IBO Primary Years Program atau PYP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau dinamakan life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu dengan menanamkan nilai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah Anda, dan mengapa? Nilai-nilai kebajikan yang saya rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid saya adalah menanamkan menanamkan akhlak mulia, saling menghargai, toleransi antarumat beragama, membudayakan 5S, berdoa di awal dan di akhir pelajaran, mandiri, disiplin, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan di kelas dan di lingkungan sekolah. Karena kalau semuanya dapat terlaksana dengan baik, maka terciptalah pembelajaran yang menyenangkan dan bahagia. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada hukuman. Hukuman, penjelasannya yaitu pertama, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Yang kedua, mendorong menyalahkan diri. Yang ketiga, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Yang keempat, peraturan dibuat oleh guru. Yang kelima, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau umumnya secara fisik. Konsekuensi yaitu memerlukan monitoring terus-menerus untuk mendorong anak belajar. Sedangkan kesepakatan kelas mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Restitusi yaitu murid belajar bertanggung jawab dalam perilakunya, mendorong motivasi intrinsik. Anak belajar memecahkan masalah dibuat oleh murid, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol. Di sini saya ada pertanyaan. Jadi Bapak Ibu
tolong dijawab hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu langsung diberikan, misalnya ayo secara fisik ataupun jadi membuat anak itu tertekan, sedangkan konsekuensi itu masih ada tenggang waktu atau tenggang rasa. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali dalam buku alamat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, sudah konsekuensi ya. Nanti kita lihat jawabannya ya. Yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan dibuatnya di meja. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Dijemur di lapangan karena mengobrol dengan teman saat pelajaran. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Murid diminta lari keliling lapangan karena terlambat hadir pada pelajaran PJOK. Selanjutnya yaitu di atas Mas. Ya, ini jawabannya. Jadi ya benar, 1 konsekuensi, 2 hukuman, 3 konsekuensi, 4 hukuman, ya kelima konsekuensi, yang keenam hukuman dan konsekuensi. Tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Oke, kita lanjutkan yaitu motivasi perilaku manusia. Diana Gosson dalam bukunya Recruiting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Alfie Kohn dalam Punished by Area Reward 1993 mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Lebih lanjut, Kohn mengemukakan bahwa penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan penghargaan dapat merusak hubungan. Jadi jika kita memberikan suatu penghargaan pada murid, itu kadang murid suka berketergantungan kepada kita. Oh iya, saya harus disiplin karena nanti dikasih ibu dapat hadiah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory yaitu ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya. Selanjutnya yaitu Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering kali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang akan diberikan Bimo. Jadi menurut Bapak Ibu, jawaban tadi yang masalah Doni yang suka mengambil bekal makannya, jadi tindakan kita sebagai guru harus bagaimana? Iya, menanyakan kenapa Doni dan konsultasi dengan orang tuanya. Begitu juga dengan Bimo. Mungkin kita
memanggil Bimo jangan berlari-lari di situ karena ada mobil, dan juga memberitahu teman-teman yang lain agar jika Bimo berlari kita harus mencegahnya. Jadi posisi kita ini sebagai guru harus menasihati murid-murid kita. Jawaban Bimo yaitu di sini ada pertanyaan. Tadi ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kesenangan, penguasaan, terus kasih sayang, dan penugasannya. Jadi di sini aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadi kebutuhan dasarnya yaitu Kesenangan. ya kesenangan. Aku bosan belajarnya gitu-gitu aja. Jadi apa itu contohnya? Iya, mungkin kebebasan. alasannya kesenangan atau kebebasan. Ibu guru sibuk padahal aku ingin main sama bu guru. Jadi dia butuh kasih sayang ya. Yang keempat, aku sudah mengerjakan tugas tapi sama bu guru malah belum dilihat. Jadi itu ya mungkin kasih sayang. Dan selanjutnya ya ini jawabannya yaitu kesenangan, kebebasan, terima dan kasih sayang. Yang selanjutnya yaitu penguasaan. Ya, di sini ada posisi kontrol seorang guru. Jadi kita sebagai guru ada posisi kontrolnya. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat jadi pemantau, dan yang kelima manajer. Ya, di sini ada motivasi eksternal dan intriksi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol negatif, penghukum. Jadi guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir itu, sedangkan pembuat orang merasa bersalah yaitu berceramah, menunjukkan kekecewaan keadaan. Yang selanjutnya yaitu perilaku kontrol positif sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, dan pemantau, menghitung dan menghibur. Yang kontrol diri yaitu kita sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya yaitu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Itu dia guru posisi kontrolnya sebagai penghukum. Yang kedua, karena sudah mengecewakan ibu loh nak, jadi itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu ya, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Dan sebagai pemantau, apa peraturannya, apa solusinya, dan karena apa telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Dan sebagai manajer, kita sebagai posisi sebagai manajer yaitu apa yang kita yakini, apa yang kamu lakukan. Kalau kamu melakukannya, kamu akan kalau kamu menjadi, kita harus sebut dalam menggambarkan apa tentang dirimu. Dan hasilnya, kalau kita penghukum sebagai guru posisi penghukum, anak itu akan memberontak atau penendang, menyalahkan orang lain. Dan pembuat nilai bersalah itu dia akan menyangkal dan berbohong. Dan kita posisi sebagai teman yaitu akan kebergantungan. Dan kelima akan mengeluarkan bila diawasi. Jadi kalau memantau dia akan menyesuaikan bila diawasi. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer menguatkan watak atau karakter. Ya, pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yaitu pemantau, penghukum atau manajer atau pembuat rasa bersalah ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yaitu posisi kontrol kita pembuat rasa bersalah. Kamu selalu aja salah. Posisi kontrol kita penghukum. Ya. Pasti selalu terakhir, yang terakhir selesai. Ya, mungkin pemantau. Ya, ayo bantulah demi ibu. Berarti pembuat rasa bersalah. Apa yang telah kamu lakukan? Yaitu penghukum. Ya, apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Jadi posisi kontrol kita yaitu ya mungkin rasa bersalah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Mungkin pemantau, apakah kamu meyakininya?
Ya, Sebagai manajer. pemantau ya. Ya. Peraturannya apa? Penghukum. Kamu tidak akan mendapatkan bintang kalau tidak menyelesaikan tugas ini. Pemantau. Ya. Pemantau. Penghukum. Ya, penghukum. Ingatkan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ya, pemantau. Selanjutnya jawabannya yaitu ya, di sini ada pembuat rasa bersalah, penghukum, teman atau manajer. Teman, apakah kamu yakinnya ternyata ada manajer ya? Terus yang di sini, ayo bantulah demi ibu, itu adalah pembuat rasa bersalah. Apa yang telah kamu lakukan yaitu penghukum, dan apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Teman. Itu saja. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa kita perlu memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita perlu hadir tepat waktu saat jam pelajaran? Ya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau kelas. Keyakinan kelas hendaknya konseptual sehingga dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya keyakinan kelas: saling peduli dan menghormati sesama teman, bertanggung jawab dan bekerja sama membersihkan kelas, saling bekerja sama dalam proses pembelajaran, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, dan bersikap sopan dan menghormati guru. Yang selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dibuat oleh Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelson Rosen 1996. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi akan menguatkan kembali karakter. Dan selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Ya, di sini ada segitiga restitusi. Di sini ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menguatkan keadaan. Segitiga restitusi, yaitu pertanyaannya, kamu perlu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan nilai-nilai apa yang perlu kita sepakati? Keinginan menjadi orang seperti apa? Pernah melakukan kesalahan kamu, bukan yang pernah melakukan ini, orang yang pernah melakukan ini. Yaitu selanjutnya menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita bisa menyelesaikannya. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap individu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Padahal kamu bisa saja melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Menanyakan keyakinan.
Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mereka mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, ini ada contoh kasus lagi, yaitu Ibu Dani sedang menjelaskan pembelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan dikerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Dan contoh kasus, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Bagaimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun hanya diam membisu. Langkah restitusi yang dapat dilakukan oleh Ibu Dani adalah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Fajar, Ibu lihat kamu sedang tidak semangat belajar ya? Kamu berhak merasa begitu. Ibu juga kadang begitu loh. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa bersifat seperti itu kan? Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan pada Fajar. Apa yang kamu lakukan sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang kita buat? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, contoh kasus restitusi penanganan segitiga. Naila dan Vega merupakan murid di kelas 4B. Mereka terlibat pertengkaran karena permasalahan saling ejek nama orang tua. Naila dengan raut wajah yang emosi menghadap wali kelas. Ya, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, sebelum saya tutup, saya punya pantun lagi ya. Saya minta cakepnya ya. Jalan-jalan ke museum. Mau beli kuota. Kuotanya simpati. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan atau merespon, saya persilakan. Ada yang bertanya? Ayo nanya aja. Hanya boleh. Siap, Mira. Lain. Jupri, melengkapi. Ayo, siapa? Ada yang bertanya? Atau yang menanggapi? Ya, saran atau kritik. Karena saya bukan suhu, tapi saya mencoba belajar dan berusaha ya. Ya, Ibu Apritia Dwi Pratiwi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apritia Dwi Pratiwi. Saya hanya ingin memberi masukan atau kita saling komunikasi.
setelah saya memperhatikan Bu Novi, ada beberapa poin. Poin yang membuat guru, mungkin rekan-rekan semua untuk belajar bagaimana caranya kita memperlakukan anak, mendidik anak, mendisiplinkan anak, dan membuat mereka patuh dengan peraturan yang dibuat di sekolahan masing-masing, terutama di SD 29 Gedung Tataan. Jadi kita tidak sembarang atau kita hanya mentang-mentang guru atau bagaimana. Kita punya kata-kata tersendiri untuk membuat anak itu jerah atau membuat anak itu merasa bersalah seperti yang Bu Novi jelaskan tadi. Jadi itu saja, mungkin terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan guru-guru di sini bisa mencontoh atau membaca tadi dan mendengarkan presentasi Bu Novi sehingga kita bisa memperbaiki apa yang harus kita perbaiki. Terima kasih Bu Novi, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan saya Aprilia Dwi Pratiwi. Ya, kita sebagai guru, ya itu ya, kita ini guru, jadi dicontoh, dicontoh dan ditiru ya. Jadi kita lakukan dari kesadaran diri dulu. Pertama kita sadar diri loh, kalau disiplin itu penting. Jadi otomatis murid kita meniru kita. Misalnya, ibu itu aja berangkatnya siang, besok udahlah santai aja. Kalau mau pacaran santai aja. Tapi kalau dia melihat kita, wah kita sudah menyambut tuh pagi-pagi, pasti dia akan malu. Pasti, wah bu gurunya udah datang, besok saya lebih pagi deh. Seperti itu. Tidak usah jauh-jauh, anak saya aja ya. Dia bilang kan dia mau tasmi tuh, sedangkan ustadznya bilang 6:30 harus sampai di sini ya. Sedangkan terus saya bilang nggak bisa. Kak gimana bunda kayak mana, sedangkan abodemen itu 6:30. Jadi saya udah tak bilang ustadznya aja, kata saya gitu kan. Tapi anaknya bilang nggak usah bunda, karena ustadznya lebih awal, jadi kakak lebih awal. Jadi kakak itu gimana caranya, gak usah naik abodemen, gimana caranya nyampe sebelum jam 6:30. Jadi murid itu cerminan dari diri kita. Jadi guru itu, yaitu kita harus di posisi misalnya kita menunjukkan contoh dulu seperti disiplin, harus ya menunjukkan misalnya datang pagi, mengajar tepat waktu. Jadi murid itu otomatis akan meniru kita. Dan jika murid melakukan kesalahan, kita lihat dulu kesalahan murid itu seperti apa. Jangan langsung posisi sebagai penghukum, karena yang berhak menghukum itu ya mungkin polisi atau tentara ya. Jadi kalau kita guru, posisikan kita sebagai teman, manajer atau ya sebagai itu ya teman memantau seperti itu. Jadi murid itu dia seolah-olah tidak seperti pendendam sama kita. Itu saja, terima kasih Ibu Aprilia. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Ibu yang nambahkan boleh masukkan saran kritik ya. Sudah? Pak Parna mungkin? Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya berkaitan dengan apa yang disampaikan beliau Bu Novi tentang disiplin positif di sebuah sekolah, di mana apa yang disampaikan tadi saya terima dengan senang hati dan terbuka. Kedua juga sangat-sangat berterima kasih dan merupakan bagian dari pembelajaran kita, bahwa pada hari ini kita menjadi bagian pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Novi Rusnawati tentang disiplin positif. Nah, untuk penerapan di sekolah kita tentunya apa yang disampaikan berdasarkan teori-teori dan materi yang disampaikan tadi cukup bagus. Hanya kita menempatkan penyampaian itu pada anak-anak kita sesuai dengan jenjang kelasnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bagaimana kita untuk bisa mengemasnya, bagaimana bisa menyampaikan kata, rangkaian kata di sebuah kalimat kepada tingkatan anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sehingga dalam penyampaian Bu Novi tadi yang katakanlah hukuman bukan membuat anak itu jadi takut, tetapi bagaimana anak itu akan berubah suatu sikap yang tadinya rasa takut, rasa jauh
bukan pendam, tapi kita akan menjadi suatu sikap yang positif di mana kita akan dapat merubah perilaku itu dengan maaf menjadi pendamping kita, menjadi penuntun kita adalah guru. Oleh karenanya ketika guru menyampaikan sesuatu yang baik, tentunya anak akan ikut baik. Tapi ketika guru melalui kata-kata, melalui kalimat yang kurang baik, tentunya juga anak akan meniru. Nah, oleh karenanya harapan saya kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang mengampu di setiap jenjang kelas untuk dapat kiranya menyampaikan. Karena kosakata itu menjadi bagian tingkat keberhasilan kita. Nah, sehingganya apa? Kita terapkan dalam hal ini tentang literasi ya, membaca itu menjadi bagian dalam mengubah sikap anak untuk kedepannya yang lebih baik. Dan itu pun dilakukan secara kontinu, berkesinambungan. Dan itu pun juga sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dari pagi sampai dengan jam pulang seperti itu. Itu harapan saya seperti itu. Dan ini terima kasih kepada Bu Nobi untuk mengingatkan kepada kita semua yang mungkin selama ini kita lebih jauh seolah-olah anak ini menjadi suatu luapan emosi, luapan kemarahan kita dan menjadi sasaran kita, tetapi pada dasarnya adalah insan yang memang perlu kita sama-sama kita bentuk dengan sikap dan perilaku yang baik. Terima kasih Bu Nobi atas masukannya, mudah-mudahan dapat diterapkan oleh rekan-rekan semuanya. Terima kasih buat Bapak Parno atas pendapatnya, ilmunya, serta masukan buat saya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menutup, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah memperhatikan presentasi saya. Sekali lagi saya terima kasih. Kalau saya ada salah, saya minta maaf karena saya masih mencoba belajar dan berusaha, dan pada Allah saya mohon ampun. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam guru bergerak, menggerakkan dan bergerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bu Nobi untuk calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 untuk Kabupaten Pesawaran. Mudah-mudahan terinspirasi dan kita semua menjadi bagian penyampaian hasil daripada ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan mengubah kita dan dapat kita terapkan khususnya di UPTD SD 29 Gedung Tataan. Tentunya dengan sedikit itu kita hargai, apalagi yang lebih besar. Tentunya pertemuan kita pada siang hari ini mudah-mudahan ke depan kita dapat melakukan suatu perubahan, inovasi yang terbaik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa anak kita. Baiklah, untuk berita selanjutnya dari jajaran yang keempat sudah tanya jawab atau umpan balik, dan kita di penghujung acara yaitu penutup. Namun sebelum acara kita tutup, kami selaku pembawa acara, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik yang kami sengaja ataupun tidak, tentunya kami manusia biasa yang tidak sempurna, dan tentunya pada Allah kami mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu peserta persentase tentang disiplin positif kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup acara ini bersama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Putri. Selamat siang juga Bu. Ya, Ibu dengar dan ada laporan dari ketua kelas kalau kamu sedang berantem ya dengan Eka. Iya Bu, Ada apa? Coba ceritain sama Ibu. saya kesal Bu, habisnya dia sering mencontek tugas dan PR saya. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Eka? Saya memaki-makinya dan saya hampir mendobrak meja dia Bu. Oh, ya sudah, wajar kalau kamu marah, Ibu hargai. Tapi Ibu tidak bisa menghargai kamu jika kamu melakukan pemukulan terhadap Eka. Coba kamu pikirkan, perbuatan kamu itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakat? Tidak Bu, Jadi menurut kamu keyakinan kelas apa yang sesuai dengan kelas kita? saya harus lebih bersabar dan saya lebih menghargai perilaku kawan-kawan saya. Supaya apa? Supaya kelas kita damai, tentram, dan aman. Jadi menurut kamu menghargai itu penting ya? Bu, Iya.
Jadi kesepakatan kelas apa, keyakinan apa yang kamu terapkan di saat kamu marah? Saya harus bisa lebih mengkontrol amarah saya terhadap kawan-kawan saya dan lebih bersabar lagi. Oh ya sudah, jadi kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan kamu? Bersedia, Bu. Oke, gimana solusinya untuk memperbaiki kesalahan kamu di kelas? Saya harus lebih bersabar lagi dan saya lebih menghargai perilaku kawan-kawan saya. Oh ya sudah, kalau kamu sudah yakin dengan konsekuensi kamu dan kamu sudah menyadari kesalahan kamu, jadi sekarang kamu semangat dan nanti kita akan memberitahu ke kawan-kawan kalau mencontek itu tidak baik. Semangat ya Putri. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu.